banyak akademisi yang punya stigma, dikatakan cuma pandai berteori. Nah, bagaimana dengan seorang Dr. Tian Liveto? Beberapa contoh pendampingan bahkan sampai ke peternakan yang skala besar. Saya juga terlibat langsung dalam pengembangan percepatan untuk produksi garam dan pemanfaatan lahan di beberapa wilayah. Kemudian saat ini juga kami mengembangkan budidaya udang faname pada kolam-kolam bundar, dan kita tahu bahwa dengan kondisi garis pantai di TTS kita bisa menghasilkan pendapatan miliaran rupiah dari komoditas unggulan. Hai guys, welcome back to Say Podcast bersama saya Victor Misa, dan hari ini saya bersama seorang akademisi yang mungkin sebentar lagi kita bakalan lihat aksinya di dalam panggung politik juga, yang namanya sekarang masuk ke dalam bursa calon Bupati Timur Tengah Selatan, yang juga namanya sering disebut oleh beberapa petinggi-petinggi partai yang bakalan diusung untuk maju sebagai calon Bupati TTS, Dr. Christian Liveto. Oke, ini selamat datang di Say Podcast. Selamat Pak Victor. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Apa kesibukannya sekarang, Pak? Ya, masih menjalani tugas sebagai dosen di Undana. Ya, oke. Di program studi budidaya perairan. Jadi, ya masih tetap jalani tugas sebagai pendidik sekaligus menjalankan penelitian, pengabdian, mengkolaborasi dengan masyarakat. Oke. Ini Dr. Fransi Christian Liveto yang juga merupakan seorang akademisi. Ini namanya sering disebut-sebut sebagai bakal calon ya. Bahkan dalam polling-polling ini masuk bursa bakal calon Bupati TTS. Dari Anda sendiri, apakah siap untuk terjun ke dunia politik, khususnya sebagai bakal calon Bupati TTS ini? Ya. Baik, terima kasih Pak Victor. Jadi saya sedikit ke belakang. Di tahun-tahun 2021 itu memang tiba-tiba nama disebut. Nama disebut, dan bahkan kembali di tahun ini dalam polling saya jujur tidak tahu, tetapi ketika lihat dan kemudian menilai beberapa pernyataan masyarakat dan juga teman-teman mungkin atau kenalan yang juga memberikan pemikiran, tentu ini kita terus jalani dan beri evaluasi terhadap apa yang disampaikan dan juga muncul ke publik. Kalau misalnya ini semakin hari dukungan itu semakin kuat, maka ini mungkin bisa jadi pilihan, Pak Victor. Ya. Nah, berarti dari Pak Tian sendiri siap ya? Kalau seandainya ini, karena masyarakat melihat pada gimana masyarakat begitu antusias dari masyarakat dan juga partai politik sendiri dari 2021 itu sudah menyebut nama Pak Tian sebagai seorang bakal calon Bupati TTS. Nah, apa yang membuat Anda ingin terjun dari dunia akademisi ke dunia politik? Ya. Baik, jadi berbicara politik ini tentu tidak lagi menjadi tabu seperti bagi kita yang mungkin dalam angkatan beberapa waktu yang lalu menganggap politik ini hanya khusus atau dapat dibicarakan pada usia-usia tertentu. Betul. Ya. Politik sama dengan Cicero, Aristoteles dan Plato, mereka sudah membicarakan itu.
Dan setiap orang punya kesempatan untuk membicarakan itu. Dan untuk itu, maka melalui politik tentu tercipta kekuasaan untuk melayani masyarakat. Sehingga tentu ini menjadi ruang bagi siapapun. Ketika rakyat atau masyarakat yang punya hak suara mempercayakannya kepada siapapun, maka disitulah kita dapat mengabdi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bagi daerah kita sendiri. Ya. Nah berarti transisi dari akademisi kalau seandainya terjun nanti ke dunia politik dan juga sebagai bakal calon bupati TTS ini, apa yang menjadi perbedaan besar ketika transisi itu terjadi? Baik, jadi saya kira tidak ada hal yang terlalu besar gap antara akademisi dan birokrasi, antara akademisi dan menjabat sebagai pemimpin daerah. Sebab di akademisi juga kita melakukan analisis yang kemudian bisa menghasilkan berbagai rekomendasi dan keputusan untuk dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan tentu dalam hal ini kami telah melakukan beberapa penelitian, pengabdian, dan juga mengikuti apa yang terjadi di lapangan yang kemudian bisa kami pakai sebagai program dan kegiatan untuk memberikan kontribusi dan percepatan bagi pembangunan daerah tertentu. Dalam hal ini misalnya karena saya dari TTS, saya dari SOE, tentu saya juga sudah punya gambaran sejak tentu puluhan tahun yang lalu kami lahir dan kemudian mengikuti perkembangan pembangunan, dan kemudian kami melihat ada gap yang perlu diisi yang bisa dipercepat untuk memberikan kebanggaan kembali bagi orang-orang TTS di saat ini. Nah, ini menarik ketika Anda mengatakan terkait dengan gimana transisi akademisi ke politisi ini berkaitan dengan bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Dan berkaca pada itu semua, banyak akademisi yang punya stigma stigma negatif yang ketika terjun ke dalam dunia politik dikatakan cuma pandai berteori. Nah, bagaimana dengan seorang Dr. Tian Liveto? Apakah stigma itu juga bakalan melekat ataukah selama ini sudah ada yang dilakukan dari seorang akademisi terkait dengan eksekusi langsung di lapangan? Baik, jadi beberapa hal yang pernah saya lakukan, misalnya terkait dengan birokrasi, tentu saya juga terlibat dalam panitia seleksi untuk eselon 2 yang juga mengikuti bagaimana penempatan pejabat-pejabat tertentu berdasarkan dengan kapasitas yang dimiliki. Kadang ada pejabat yang harusnya ditempatkan pada posisi yang lain tapi ditempatkan pada jabatan yang lain. Nah, ini mungkin kurang pas. Kemudian kalau kita lihat yang pernah kami lakukan itu ketika kami melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk menghasilkan program-program yang menyentuh kepada masyarakat, baik itu untuk pengentasan stunting maupun kemiskinan ekstrim, kami juga menilai ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya pengembangan pertanian dan peternakan yang integrated, yang terpadu, sehingga tidak menjadi berdiri sendiri. Pertanian berdiri sendiri, peternakan berdiri sendiri, tapi untuk memanfaatkan anggaran yang lebih efisien, kita bisa membuat pertanian dan peternakan ini menjadi lebih terpadu. Dan ini sudah pernah kami lakukan. Beberapa contoh pendampingan, bahkan sampai ke peternakan yang skala besar, yang kami libatkan anak-anak dan alumni kami untuk terlibat di dalamnya, sudah pernah kami lakukan. Dan kemudian terkait dengan sektor perikanan, misalnya kalau kita bicara perikanan, seperti pernah sebagai pendahulu-pendahulu yang lalu membicarakan potensi garam, kerapu, ada udang, saya juga terlibat langsung dalam pengembangan percepatan untuk produksi garam dan pemanfaatan lahan di beberapa wilayah di
Teluk Kupang, dan juga saya kira untuk di TTS potensinya besar ada di daerah Toineke, Tuavanu, dan juga di Meosin. Dengan 2000-an hektar kita bisa mendatangkan pendapatan asli daerah melalui sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah, itu bisa dengan hitungan saya miliaran rupiah. Dan ini semua sudah dilakukan? Kami lakukan di Kabupaten Kupang, di Kabupaten Kupang, dan TTS sedang kami jejaki di Toineke untuk kami kerjakan. Kemudian efek ekonomi bagi masyarakat dan wilayah itu sudah terbukti kami jalankan. Misalnya dalam 1 minggu ibu-ibu dan juga pekerja garam mendapat penghasilan 300 sampai 500 ribu per minggu. Ini tentu memberikan harapan besar bagi masyarakat, ekonomi masyarakat yang saat ini ada dalam kondisi yang kurang baik. Nah, kemudian saat ini juga kami mengembangkan budidaya udang faname pada kolam-kolam bundar, dan kita tahu bahwa dengan kondisi garis pantai di TTS di beberapa wilayah, misalnya daerah Kualin, daerah Kotolin, daerah Nunkolo, dan kemudian di Boking, itu kita bisa menghasilkan pendapatan miliaran rupiah dari komoditas unggulan. Ini selain dari misalnya kita menggerakkan lagi potensi yang lain, diantaranya singkong untuk kita produksi tidak hanya untuk tepung tapioka, tapi kemudian bisa juga untuk peternakan, untuk sapi. Nah, dari sekian banyak kegiatan yang dikatakan tadi oleh Pak Tian tadi, apakah ini semua ini ditangani langsung? Saya tangani langsung. Yang bidang perikanan, peternakan juga kami tangani langsung. Kemudian potensi untuk udang itu sedang kami kerjakan. Jadi, contoh ada di daerah Namosain yang sementara kami kerjakan. Dan ini semua bukan sekedar teori yang diajar di kampus. Tidak. Ini langsung terjun dan dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Dan gimana dengan hasilnya? Dengan inovasi-inovasi yang dilakukan? Masyarakat nanti silakan bisa diuji petik di beberapa daerah di Bipolo misalnya. Ketika kami hadir dan kemudian memberikan dampak ekonomi bagi mereka, mereka malah sangat bersyukur. Tapi tentu kami tidak bisa menyampaikan itu secara vulgar. Biarlah nanti teman-teman atau siapapun yang nanti bisa uji petik di lapangan untuk mereka bisa memberikan informasi. Kemudian ada 1-2 hal yang kami lakukan, misalnya memberikan kebanggaan kepada generasi muda untuk tahu bahwa ketika pekerjaan di kota itu tidak sepenuhnya bisa mereka harapkan, maka pemanfaatan sumber daya, potensi sumber daya lokal di daerah itu harusnya bisa digalakkan. Saya sudah mengirim beberapa alumni saya yang kemudian sudah ada di Lampung, ada di NTB, ada di Sulawesi, yang juga belajar tentang udang faname, yang kemudian sudah bersama-sama dengan saya ada di sini untuk kami kembangkan. Jadi replikasi ini siap untuk kami kerjakan di banyak tempat dan akan mendatangkan pendapatan yang luar biasa bagi masyarakat. Menarik. Ini menarik sekali karena stigma tentang akademisi itu kan berdiri di depan kelas kemudian mengajar. Tetapi yang dilakukan oleh Pak Tian bersama dengan timnya itu adalah turun ke lapangan dan eksekusi. Dan itu kan yang diinginkan oleh masyarakat sebenarnya. Pertanyaannya, kenapa TTS? TTS ini unik dan juga terbawa dalam perasaan karena kami melihat sejak kami lahir dan kemudian mengikuti perkembangan pembangunan di TTS sampai pada masa Pak Pitalo dan kemudian terjadi pergantian pimpinan daerah secara beberapa periode, itu memang kami lihat dengan flashback terhadap pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya yang ada itu belum begitu muncul yang kemudian jika dikelola dengan baik sebenarnya bisa mendatangkan pendapatan yang luar biasa bagi daerah. Dan jika dalam hitungan kami
itu bisa mendatangkan pendapatan yang lain bagi kompensasi untuk anggaran kemiskinan, pengentasan kemiskinan ekstrim dan stunting. Saya kira hitungan di atas kertas sudah pernah kami wujudkan dan saya optimis ini bisa direplikasi, diterapkan di banyak tempat. Oke. Apa problem utama TTS di mata saat ini? Patian? Tentu kami dalam pengamatan kami juga melihat bagaimana penempatan birokrasi yang kemudian ketika birokrasi dan orang yang punya kapasitas ini ditempatkan secara tepat, maka pasti mereka akan menghasilkan program dan kegiatan yang memang benar-benar menyentuh. Berarti menggunakan anggaran secara efisien. Harus di dalam birokrasi itu orang-orang harus sesuai kompetensi. Pada sektor-sektor real yang akan kita targetkan sebagai sektor yang akan mendatangkan PAD. Jika kita tempatkan orang yang tepat dengan hitungan target PAD secara signifikan pada beberapa jangka waktu ke depan, maka saya yakin kita bisa memberikan sesuatu yang lebih nyata pada TTS. Nah, selain itu, apa problem-problem utama yang selain dari birokrasi ya, yang dilihat di lapangan? Ya, kadang pemerintah itu kurang memberikan perhatian sehingga justru perubahan yang terjadi di masyarakat itu akibat dari inisiatif masyarakat dan peran swasta itu sendiri. Jadi kalau di titik ini, maka orang kemudian menjadi tanda tanya di mana peran pemerintah di dalam banyak hal. Misalnya ada bantuan-bantuan dari pihak ketiga untuk sumur bor, untuk pompa hidran, dan sudah banyak LSM luar yang juga memberikan bantuan fisik, tapi kemudian pemanfaatan setelah program itu selesai ini tidak berlanjut. Nah, di titik ini sebenarnya kita tidak bisa lagi kemudian hanya merencanakan dari awal terus menerus, yang kemudian kita bisa tergiring pada pemikiran seolah-olah terjadi pemborosan anggaran. Padahal kita bisa melakukan tahapan kelanjutan daripada yang sudah dikerjakan oleh berbagai pihak. Ya. Jadi itu dari segi infrastruktur ya. Kita bicara banyak pihak ketiga yang juga sudah turun tangan membantu, dan juga inisiatif dari masyarakat. Nah, dari seorang akademisi yang peduli juga terhadap pendidikan, gimana pendidikan TTS di mata Anda? Kalau transformasi pendidikan itu, kita jangan lupa, kita tidak hanya menciptakan manusia atau generasi muda yang kita giring hanya pada pendidikan formal. Saya ada di kalangan kampus yang kemudian juga menilai sebenarnya ada beberapa jalur yang mungkin kurang tepat. Misalnya dari SMK masuk ke universitas. Padahal SMK ini kan sebenarnya kita sudah menciptakan anak-anak yang sudah punya keterampilan untuk siap atau paling tidak bisa masuk di dunia kerja. Jika mereka tidak bisa masuk ke politeknik atau pendidikan vokasi, maka harusnya kita menciptakan BLK, Balai Latihan Kerja, sehingga mereka misalnya perbengkelan, kemudian bekerja di daerah perikanan untuk tambak. Tentu kita hasilkan BLK pada daerah-daerah perikanan, keterampilan perikanan untuk mereka bisa menghasilkan entah itu ikan lele untuk tujuan ketahanan pangan dan juga bisa saja ikan lele untuk tujuan ekonomi. Kemudian sektor mesin, BLK untuk mesin pertanian, mekanisasi pertanian. Kita lihat daratan Bena cukup luas, ratusan hektar, tetapi pengelolaannya belum sepenuhnya mewujudkan adanya ketahanan pangan di TTS, adanya keamanan pangan di TTS. Dan itu sebenarnya jika kita bisa kerjasamakan dengan para pemilik lahan, maka TTS bisa menghasilkan
sumber pangan yang kuat bagi kondisi masyarakatnya sendiri, dan juga mungkin dalam aras tertentu dengan penyediaan mesin untuk pengering gabah, maka kualitas dari beras yang dihasilkan itu akan jauh lebih besar dengan nilai yang lebih tinggi dibanding dengan kondisi sekarang yang mungkin dengan mesin giling yang portable yang menghasilkan kualitas gilingan yang lebih kecil. Nah ini saya viewer semua, kalau kita lihat ini seorang akademisi yang punya inovasi luar biasa, yang kalau kita lihat ide-ide yang tadi disebutkan oleh Pak Tian, ini ide yang sudah dikembangkan di luar, tapi kalau kita lihat di TTS sendiri ini masih belum ada yang digunakan. Dan saya mencatat ketika seluruh sektor unggulan itu kita sandingkan atau kita kaitkan selalu dengan pendidikan, maka disitulah fungsi litbang dari setiap bidang, setiap sektor itu muncul, sehingga kita juga bisa melihat dan menjawab tantangan kebutuhan dunia industri. Jangan kita membuat pertanian, peternakan, perikanan yang sifatnya masih konvensional, yang masih biasa-biasa, yang subsisten, yang hanya ada seperti yang ada untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Kita sudah harus memberikan loncatan besar sehingga ada kebanggaan dari masyarakat yang kita dorong untuk melakukan itu, karena memiliki daya jual. Karena kalau tidak kita intervensi untuk sampai kepada titik itu, maka justru kitalah yang menyebabkan terjadi ketidakpercayaan publik pada sektor-sektor tersebut yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini menarik sekali Pak Tian pembicaraan kita, karena di dalam melihat bagaimana membangun Timur Tengah Selatan dengan paradigma yang ada di luar, bahwa orang NTT, khususnya orang TTS itu SDM-nya rendah. Salah satu hal yang sering dikatakan di publik itu adalah orang TTS itu dengan SDM rendah. Dan ketika pemimpin yang dengan contoh kepemimpinan yang tadi dikatakan oleh Pak Tian itu, saya rasa bisa tidak itu membantu mengembangkan perekonomian infrastruktur dari TTS, dan ketika dihubungkan dengan APBD, memungkinkan tidak itu? Saya melakukan proyeksi. Saya peneliti itu. Saya melakukan proyeksi sektor-sektor real yang bisa kita intervensi, yang kemudian loncatannya kita mau targetkan perubahan dalam 5 tahun, 1 periode saja, atau hanya 1 periode saja, ataukah kita mau lakukan dalam berapa jangka waktu? Berapa lama? Kalau misalnya kita mau lakukan hanya dengan 5 tahun, maka tentu proyeksinya kita harus tempatkan misalnya dalam produksi pertanian di 5 tahun ke depan kita targetkan 100. Tentu dalam tahun ini kita sudah melakukannya secara bertahap sampai ke titik itu. Nah, ini bisa kita kerjakan, dan untuk itu saya optimis bahwa masyarakat ketika kita sentuh dengan sektor-sektor yang memang tidak jauh dari yang mereka tahu, sektor peternakan, pertanian lahan kering, dan perikanan yang ada di dalamnya, dengan edukasi yang jelas, saya kira ini akan mampu mengangkat masyarakat kita di TTS yang tentu ada yang memilih tidak melanjutkan sekolah, ada yang memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tentu dengan yang lebih banyak itu mereka yang tidak melanjutkan pendidikan sampai dengan di atas SMP, melalui BLK tadi, melalui kerjasama dengan perusahaan, melalui kolaborasi dengan dunia usaha, saya kira kapasitas mereka akan lebih teruji dan budaya kerja ini akan berhasil dibentuk. Karena apa? Kita banyak mengklaim kita memiliki tenaga kerja yang melimpah. Kita panggil ada investor datang untuk bekerja bersama-sama karena kita sampaikan bahwa tersedia
tenaga kerja yang cukup banyak karena pengangguran banyak. Tetapi kita jangan lupa budaya mereka untuk bekerja itu beda. Budaya kerja yang dituntut oleh perusahaan itu beda dengan budaya kita bekerja yang misalnya di jam-jam tertentu kita masih terbiasa, oh ini jam istirahat. Tidak bisa. Ketika ada investor datang dan kemudian ingin melakukan investasi, tentu kita harus menyiapkan SDM kita. Bukan sesuai dengan standar mereka. Standar mereka. Bukan dengan kita cukup bilang mari saja karena asal mau kita tersedia. Mari saja karena tersedia tenaga kerja yang melimpah. Oke, jadi itu memang pendidikan penting sekali ya untuk masyarakat kita, khususnya di TTS, mempersiapkan mereka untuk terjun ke dalam tadi dunia industri yang mau dibilang cukup berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan kita di daerah. Nah, dengan semua ide-ide ini, dengan semua yang dilakukan, yang sudah dilakukan juga, satu hal yang menjadi pertanyaan di zaman sekarang ini adalah bagaimana dengan komitmen Anda terkait dengan transparansi? Ya, saya pengajar pendidikan anti korupsi. Oke. Saya juga mengikuti bahwa ketika peluang-peluang yang oleh pengelolaan dan juga secara sistemik mengakibatkan peluang itu justru tidak ke masyarakat, maka sebenarnya itu menjadi satu hal yang menjadi titik berat untuk saya bisa memperhatikannya. Jadi menciptakan transparansi dalam pengelolaan program dan anggaran itu menjadi satu hal yang mutlak. Satu hal yang mutlak. Menciptakan kepercayaan yang kemudian bisa dilihat oleh semua orang itu akan lebih baik daripada kita menyembunyikan transparansi untuk tujuan tertentu. Oke. Baik, saya pikir ini pembicaraan kita di hari ini. Kemudian mungkin kita akan bertemu lagi di dalam sesi-sesi selanjutnya. Karena ini masih sangat seru ketika membahas tentang politik, khususnya politik TTS di dalam beberapa bulan ke depan ini. Pilkadanya kan akan dilakukan tanggal bulan November ya. Dan pendaftarannya kalau tidak salah di 22 September. Oleh karena itu mungkin di dalam beberapa kesempatan ke depan kita akan bertemu lagi. Kita akan membahas bagaimana memajukan NTT dan juga bagaimana memajukan akan Timur Tengah Selatan. Oke, baik Om Tian, thank you sudah hadir bersama dengan kita di Say Podcast. Dan buat semua Say viewers dimanapun menyaksikan akan podcast ini, please consider to like, comment, dan juga berikan subscribe untuk terus mendukung Say Podcast. Akhir kata, saya Victor Misa dan kita akan berjumpa di dalam Say Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.